alasan utamaku berkebun di rumah, mungkin kalau aku simpulkan dalam satu kata, kata itu adalah keresahan. Kalau aku ngerasa kehidupan di kota terutama ya, itu sangat eksesif, sangat berlebihan. Kita ngambil lebih dari apa yang kita perlukan gitu ya. Kalau tanaman, dia nggak pernah eksesif, dia ya sesuai porsi aja, sesuai wajar aja. Jadi aku eksperimen berbagai jenis tanaman, berbagai jenis lapisan. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah itu aku coba kombinasikan. Sekalian juga kan memaksimalkan ruang tanam yang aku punya kan. Ya karena ruang tanamnya terbatas. Ya memang alam adalah guru yang terbaik gitu sih. Oke. Halo, nama aku Yogi. Ini kebun kecilku. Yang aku tanam beragam banget jumlahnya di rumah ini, di lantai 2, di dak. Nah ini mungkin beberapa, tadi dari sini ini ada genjer. Jadi ini enak banget kalau dimakan. Kemarin habis panen jadi baru yang kecil-kecil. Cuman ini aku suka banget genjer. Terus di sini ada beberapa tanaman. Di sini ada kecombrang. Ini juga lumayan baru. Jadi kita tunggu bunganya kalau udah berbunga. Terus ada juga jinten. Nah, ini biasanya buat rempah-rempah. Dia rasanya kayak mint, bau wanginya enak banget. Terus kadang-kadang kalau lagi demam, ini kita tempel di sini nih. Kita agak remukin terus sini karena ada sensasi dinginnya. Gitu. Jadi buat sariawan juga kadang enak kalau panas dalam gitu. Ini juga aku suka. Nah, ini untuk diperbanyak sangat-sangat gampang. Jadi tinggal digunting aja, kurangin daunnya sedikit. Daunnya langsung kita tabur di sini buat mulsa. Jadi nah, dari satu batang gini tinggal ditancap aja ke tanah. Nih, aku bisa bilang 90% dia hidup. Jadi ini untuk diperbanyak, untuk dimultiply gitu sangat gampang. Terus di sini ada tebu ireng, tebu hitam. Ini biasa aku panen juga untuk diambil airnya. Beberapa tanaman sayur perennial kayak bayam Brazil di sini. Terus ini pohon Kamboja juga dari setekan. Terus aku rambatin sirih merah. Terus ada banyak banget sih kalau jenisnya ya. Jadi kombinasi tanaman, ada yang bisa disayur, ada yang bisa buat bumbu masak, ada yang bisa buat obat herbal, sama ya buat estetika juga. Jadi alasan utamaku berkebun di rumah itu mungkin kalau aku simpulkan dalam satu kata, mungkin kata itu adalah keresahan. Jadi
kenapa masyarakat kota pada umumnya, karena aku lahir besar di kota, terpisah banget dari alam, sangat terpisah gitu. Jadi dari situ gimana caranya supaya bisa terhubung lagi. Nah, itu menurutku salah satu media yang paling efektif ya adanya kebun di rumah. Karena ya keseharian kita di rumah, kita langsung bisa interaksi dengan alam itu lewat kebun gitu. Jadi itu adalah sarana yang menurutku paling efektif so far ya. Nah, ini untuk kembang merak emang secara rutin aku potong. Juga selain untuk ngasih akses matahari, ini juga dia setiap dipotong dia akan rilis nitrogen ke dalam tanah. Jadi memang untuk jenis-jenis pohon tertentu, terutama jenis legium, biasanya karakternya daunnya persis kayak gini. Daunnya kayak polong-polongan. Ini juga daun turi, pohon turi. Nah, itu memang mereka secara rutin ngasih nitrogen ke tanah. Jadi setiap kita potong, mereka rilis, akarnya yang di bawah akan rilis nitrogen ke tanah sehingga bisa dikonsumsi sama tanaman yang lain. Jadi memang ini sengaja aku tanam di sini sebagai nitrogen fixer gitu. Selain bunganya juga cantik. Biasanya kalau lagi kembang, kupu-kupu sering main di sini. Untuk pemupukan konteksnya di sini aku pakai metode chop and drop. Jadi dari tadi pangkasan-pangkasan daun yang tadi udah aku potong, ini daun kembang merak yang aku potong tadi. Nah, ini adalah sumber pupuknya nih secara nggak langsung nih. Nah, prosesnya gimana? Sekarang kita tes ya. Aku bisa bilang sih kebun ini, kalau dibilang kebun pangan rasanya kurang pas. Lebih ke kebun eksperimen. Jadi aku eksperimen berbagai jenis tanaman, berbagai jenis lapisan. Jadi ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, itu aku coba kombinasikan. Sekalian juga kan memaksimalkan ruang tanam yang aku punya kan. Ya karena ruang tanamnya terbatas. Jadi aku harus bisa efisien lah. Jadi gimana mengatur tanaman-tanaman dengan kebutuhan matahari yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya ini emang berantakan. Emang di sini bukan terlihat berantakan, memang berantakan. Cuman ya ini hasil eksperimenku lah gitu so far ya. Nah, jadi tadi dari pangkasan tadi akan aku potong-potong lagi kecil, karena makin kecil yang kita potong, maksudnya makin partikelnya makin kecil, dia akan makin mudah untuk terurai kan. Jadi di sini langsung aja. Jadi kalau untuk campuran media tanamnya sendiri untuk di kebun ini yang aku pakai tuh campurannya tanah lembang, tanah gunung, jadi tanah yang gembur gitu ya. Terus ada sekam bakar, pupuk kandang sama kompos. Nah, jadi
dari beberapa bahan organik itu aku campur untuk bikin media tanam yang nantinya akan ditanami semua tanaman ini. Nah, kurang lebih kalau mau lihat hasilnya, nih aku iniin sedikit, kira-kira teksturnya seperti ini. Jadi gembur banget. Jadi buat perakaran tanaman juga, bibit-bibit yang masih muda itu juga dia penetrasi akarnya gampang karena memang secara tekstur sangat gembur gitu. Beda kalau sama pakai tanah merah, kalau tanah liat itu padat banget kan. Dan untuk konteks di rooftop atau di lantai 2 kayak gini ya akan lebih aman karena dia ringan gitu. Jadi beban ke strukturnya nggak akan terlalu tinggi gitu. Jadi aku memang dari awal mendesain kebun ini supaya minim perawatan. Harus bisa sustain tanpa banyak perawatan dari aku sendiri gitu kan. Jadi paling yang perawatan sebatas mangkas, kalau udah terlalu gondrong gitu, terlalu berantakan, udah rusuh banget, aku pangkas tuh juga petik panen ya kan. Jadi mangkas sekalian panen gitu. Sama penyiraman. Itu penyiraman pun aku juga sebisa mungkin gimana yang nggak harus siram tiap hari. Jadi gimana supaya nyiramnya juga nggak harus intensif. Nah akhirnya aku cari referensi, cari video gitu. Itu aku nemu satu konsep namanya wicking bed. Tadi aku sempat mention dikit soal wicking bed. Nah, wicking bed itu apa? Atau planter wicking bed itu apa? Nah, ini sekarang kita detailin dikit, penjelasannya sedikit. Jadi, tadi kan aku bilang wicking bed itu sebenarnya planter biasa ya kayak gini. Ini kan planter dari hebel atau bisa juga batu bata atau apapun yang strukturnya serupa. Tapi bedanya apa? Bedanya di bagian dasar itu dia waterproof atau dia isinya reservoir air. Jadi cadangan air ada di bagian bawah, bagian paling dasar. Nah, itu jadi kalau di planterku ini segini kira-kira mungkin 15 cm itu air. Jadi di semua ini jadi bayangin aja kayak kolam sebenarnya. Jadi dasarnya kita waterproofing, kasih geomembran, terus kita isi air. Jadi segini tuh air, dari sini sampai atas baru media tanam gitu. Jadi yang perakaran tanaman tuh sebenarnya mentoknya sampai sini aja, batas tanahnya di sini. Dari sini ke bawah udah air gitu. Nah nanti mungkin nggak terlalu kebayang, nanti aku coba bikin ilustrasinya ya. Nanti setelah itu tinggal masukin media tanam, habis itu kita tanam. Jadi perakaran tanaman akan nyari air tuh persis ke bawah sampai ke titik airnya kayak di tanah pada umumnya aja gitu kan, karena di tanah juga posisi air kan ada di bawahnya tanah gitu, kurang lebih sih gitu. Nah, ini yang tadi pipa overflow. Nah, itu posisinya di sini. Jadi, memang saat dia udah nyampe level ini kan emang sengaja dipotong supaya ngejaga level air. Saat dia udah lewat level ini, dia akan keluar dengan sendirinya kan. Jadi, level air akan hanya sampai batas ini terus gitu, termaintain di sini gitu. Jadi, ngontrolnya dari sini nih. Jadi, kalau dia kelebihan dia akan ngebuang, kalau dia kurang atau udah agak kering itu juga kelihatan
Dan ini langsung keluar pas, emang posisinya sesuai di perencanaan, langsung keluar, langsung masuk ke floor drain gitu. Jadi nggak akan sampai kemana-mana banget gitu. Nah, jadi ini salah satu tanaman favorit saya di sini. Jadi emang tujuannya pertama kali nanam tebu, pertama emang aku suka air tebu. Gitu. Jadi kalau di deket sini ada emang langganan, sekitar sini ada yang jual tebu. Aku sering ke sana, dan waktu menanam ini pertama kali aku langsung kepikiran emang harus ada tebu di rumah. Tapi juga kenapa tebu yang hitam, tebu ireng itu basically karena aku suka warnanya. Jadi dia ngasih tone-nya lebih ke merah gitu. Jadi biar kebunnya juga nggak terlalu monoton. Dan kalau rasa lebih tidak manis. Jadi kadar manisnya nggak setinggi tebu yang kuning atau yang hijau. Jadi lebih light lah manisnya gitu. Nah, ini sekarang aku lagi potong-potong untuk nanti aku bawa ke yang jual. Ya, biasanya aku suka beberapa bulan sekali emang panen sekalian ngerapiin. Nah, terus nanti kita kesana bareng-bareng. Oke, sekarang ini aku akan menunjukkan cara ngomposku di rumah. Ini ada kandang ayam. Nah, jadi setiap sisa makanan yang dari dapur dan dari piring itu kita kumpulin di kontainer kecil, terus kita masukin buat pakan ayam, lalu kita tambah sama dedaunan kering. Oke, nah ini aku lagi panen kompos sedikit buat nyampur ke media tanam. Nah, ini bisa dilihat ya dari jenis-jenis sampahnya. Ini yang tidak terayak. Jadi ada daun yang tadi baru dimasukin yang masih seger. Akan menjadi seperti ini. Sebenarnya kalau mau dipakai yang kayak gini pun udah bisa nih kalau mau dipakai jadi mulsa, karena dia udah setengah terurai ya. Nah, ini hasil yang udah terayak, udah yang lebih halus. Jadi kalau buat campuran media tanam bisa dilihat, jadi udah bisa kita pakai. Pertama banget yang paling dasar ya, aku memang secara visual gitu ya, aku sebagai ini kan ruang hidup keseharian ya, walaupun pulang pergi kerja tapi kan memang tinggalnya di rumah. Nah, itu sebagai satu ruang hidup buat aku sangat penting lah, ada kehidupan gitu kan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang betah di apartemen misalnya, kayaknya aku nggak bisa sih, kalau nggak ada kebun gitu, nggak ada kehidupan gitu ya. Aku berusaha
apa ya, menghadirkan kehidupan sebanyak mungkin gitu. Jadi dari kebun itu sendiri nanti ada ulet, ada kupu-kupu, ya kan. Dari semua kekakuan itu menurutku, buat aku penting ada sesuatu yang hidup. Mungkin waktu awal aku memang punya ekspektasi atau idealisme mau makan dari kebun sendiri gitu ya. Itu awal semangat banget lah. Nah, cuman karena memang waktunya nggak banyak di rumah, harus putar otak juga, jadi berevolusi juga gitu. Jadi aku tanam yang tumbuh terus perennial, kalau kita bilangnya tanaman perennial evergreen. Jadi dia tumbuh terus, kalau mau panen tinggal potong-potong, nanti dia bercabang lagi, cabang lagi gitu. Jadi mungkin lebih ke pembelajarannya banyak banget sih yang aku dapat dari kebun sekecil ini. Kalau adanya kebun tuh bisa mengembalikan kita ke kewajaran. Jadi kalau dari proses aku selama ini berkebun, ya semua tanaman tuh bertumbuh dalam kewajaran. Jadi nggak ada yang eksesif gitu. Kalau aku ngerasa kehidupan di kota terutama ya, itu sangat eksesif, sangat berlebihan. Kita ngambil lebih dari apa yang kita perlukan gitu ya. Kalau tanaman, dia nggak pernah eksesif, dia ya sesuai porsi aja, sesuai wajar aja gitu. Terus dari proses sampah juga, misalnya sesuatu yang kita anggap sampah, dedaunan kering, biasanya kita sapuin, kita singkirin, kita bakar biasanya kan. Kalau di kota umumnya dibakar gitu. Ternyata bisa jadi harta karun, nilainya besar sekali gitu kan, dari yang nggak dianggap gitu. Ternyata kalau di alam memang nggak ada konsep sampah gitu. Aku belajar banyak tentang itu juga. Memang nggak ada sampah di alam, yang nyampah ya manusia memang. Ya kan? Semuanya terurai dalam kebermanfaatan. Bisa dibilang gitu. Jadi ya itunya sih yang menurut aku penting ya. Jadi gimana kita observasi, kita interaksi. Ya memang alam adalah guru yang terbaik gitu sih.